Jadi ini memang situasi yang nggak mudah ketika kita berhadapan dengan tokoh-tokoh agama yang punya masa, yang punya jamaah sangat-sangat luar biasa, seperti halnya Miftah. Karena setiap ucapan yang dia sampaikan itu sulit sekali untuk dikoreksi. Sampai kemudian dia merasa punya kuasa luar biasa untuk bebas mengatakan apa saja. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya baru menyadari bahwa ternyata Miftah ini sudah biasa goblok-goblokin pedagang es teh. Jadi sebelum Pak Son Haji yang viral hari ini dan kemudian membuat Miftah harus mundur dari jabatannya sebagai staf khusus Presiden Prabowo, sebelum-sebelumnya sudah ada banyak pedagang es teh, pedagang kopi, pedagang minuman air mineral yang digoblok-goblokin sama Miftah. Dan saya baru tahu sekarang karena video-video lamanya kemudian muncul hari ini di berbagai platform sosial media. Ya karena mungkin memang saya nggak ngikutin Miftah gitu ya. Karena saya tahu memang nggak ada isinya gitu. Pernah nonton tapi nggak ada isinya, jadi nggak menarik gitu. Jadi saya baru tahu bahwa sebelum Pak Son Haji, sebelum pedagang es teh yang viral hari ini karena digoblokin sama Miftah, itu sebelum-sebelumnya sudah ada banyak gitu. Dan dari banyaknya video-video lama yang muncul hari ini, ada satu video yang ini sangat-sangat luar biasa parah gitu ya. Yang kesalahannya ini melebihi ucapan goblok yang disampaikan Miftah kepada Pak Son Haji. Ternyata ada satu video yang menampilkan antara Miftah dengan Ibu Yati. Ibu Yati ini seorang seniman yang ketika tampil, ini sebenarnya adalah video lama 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ketika dia tampil, ini ternyata ucapan yang disampaikan oleh Miftah itu jauh lebih buruk, jauh lebih kotor, jauh lebih sampah dibandingkan hanya ucapan goblok. Karena penghinaannya itu udah sangat sempurna gitu kepada seorang perempuan. Ya sebenarnya video ini sudah pernah saya selipkan di video saya sebelumnya, tapi tetap saja ingin saya bahas karena hari ini kemudian muncul satu bukti baru gitu bahwa ternyata Ibu Yati 2 tahun yang lalu, sejak 2 tahun yang lalu ternyata sudah menyimpan, memendam rasa sakit sendiri dan gak ada orang tahu. Baru hari ini banyak orang tahu bahwa ucapan yang disampaikan oleh Miftah adalah sebuah kesalahan. Jadi 2 tahun yang lalu ketika Ibu Yati ini dikata-katain atau diucapkan kata-kata yang kotor oleh Miftah, dia hanya bisa memendam dan merasakannya sendiri karena orang lain menganggap itu bukan sebuah kesalahan. Baru sekarang ini kemudian dianggap sebuah kesalahan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video Ibu Yati dengan Miftah dan setelah itu ada rekaman voice note Ibu Yati yang sekarang juga sudah beredar viral sekali di berbagai platform sosial media. Silahkan. Kula niku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe to niki. Saniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modar dhisik niku. Lah sebabe apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune niki. Ngawur. Meneng bae wae tangjan iku. Atiku yo lara banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak. Nah, kalau kepada Pak Son Haji itu hanya satu kata, goblok gitu ya. Tapi kepada Ibu Yati meskipun dikemas dengan bahasa-bahasa sindiran dan sebagainya, tapi jelas beberapa kata, ada 3 kata yang saya catat ini sangat luar biasa menyakiti. Yang pertama bajingan, lonte, dan kemudian susu yang expired. Ya karena Ibu Yati ini sudah tua gitu ya. Terus kemudian ya nggak maulah dengan Miftah nggak maulah dengan Bu Yati gitu karena susunya tuh bisa membuat dia mati atau
sudah expired gitu. Jadi dari video ini gitu ya, saya nggak tahu kesalahannya ini sudah sefatal itu. Kalau siapa namanya Pak Son Haji itu hanya satu kata tuh, ini 3 kata berturut-turut tuh, dan itu sangat luar biasa menyakitkan. Sampai kemudian ada saya kemudian ditanya oleh seorang bos gitu ya, bos saya tuh berpikir, jangan-jangan kata dia, gitu, kata beliau, jangan-jangan itu memang biasa disampaikan di pesantren atau di lingkungan santri lift katanya. Kan itu bisa saja itu sebagai guyonan-guyonan mereka gitu ya, guyonan lingkungan mereka. Dan saya kaget gitu karena sampai segitunya orang-orang menyimpulkan terkait guyonan yang sangat-sangat seksis ini gitu. Dan kemudian saya jelaskan, enggak lah, di pesantren enggak ada yang begitu. Bahwa ada guyonan antar santri mungkin gitu ya, yang santri-santri senior. Tapi kiai-kiai kami enggak begini gitu. Pimpinan-pimpinan pesantren kami enggak begini. Bahwa ada pimpinan pesantren seperti misalkan Miftah yang begitu, yaitu oknum gitu. Tapi mayoritasnya enggak gitu. Di pesantren kami tidak diajarkan cara-cara menghina atau bercanda dengan cara-cara yang seperti ini, saya bilang begitu. Itu karena saking kuatnya label atau label Gus yang melekat kepada Miftah, seolah-olah jadi disamakan. Jangan-jangan emang semua lingkungan pesantren itu kayak gini kalau bercanda gitu. Ya kalau bercanda-bercanda seperti ini mungkin ada di tongkrongan, di lingkungan bapak-bapak, itu ada. Tapi disampaikan oleh seorang tokoh agama, seorang gus, seorang ustadz atau kiai di satu panggung dakwah, setahu saya nggak ada. Gitu. Baru ada Miftah ini. Tapi itu pun kan memang bukan di panggung dakwah gitu ya. Tapi ya yang namanya tokoh agama, mau itu di panggung dakwah, di pesantren, di luar pesantren, itu seharusnya semua kata dan kalimatnya itu memang dijaga seharusnya gitu ya. Tapi Miftah nggak bisa melakukan itu semua. Dan memang sekali lagi ini adalah video lama 2 tahun yang lalu. Dan ajaibnya setelah Ibu Yati ini menyampaikan bahwa dia tersinggung, dia ya hanya bisa memendam sakit hati sendiri dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 2 tahun yang lalu gitu ya. Ajaibnya Miftah merasa bahwa apa yang dia lakukan 2 tahun yang lalu itu dengan Ibu Yati itu nggak ada yang salah. Dan menganggap bahwa hubungannya dengan Ibu Yati ya Miftah merasa baik-baik saja gitu. Jadi nggak ada rasa bersalah, ngerasa baik-baik saja ya karena dari sisi Miftahnya baik-baik aja. Meskipun dari sisi Ibu Yatinya itu bermasalah. Karena kemudian itu yang disampaikan oleh Ibu Yati dan sekarang voice note-nya sudah beredar di berbagai platform sosial media. Jadi ya memang karakter seorang Miftah ini nampaknya dia nggak peduli dengan orang lain, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri gitu. Jadi wajar kalau ketika dia minta mundur dari jabatan staf khusus presiden gitu ya, dia sampai meneteskan air mata. Karena yang dia pedulikan ya dirinya sendiri. Tapi ketika berhadapan dengan orang lain nggak peduli dia. Dia minta maaf kepada Pak Son Haji santai aja, nggak perlu sampai kemudian merasa bersalah atau meneteskan air mata gitu. Sehingga ya mungkin kisahnya sama seperti Ibu Yati. Meskipun Ibu Yati sudah menyampaikan bahwa ini adalah satu perasaan yang sangat merasa dihina beliau gitu ya. Dia merasa tidak nyaman dengan ucapan-ucapan Miftah 2 tahun yang lalu, tapi dari sisi Miftahnya sendiri nampaknya dia nggak ada urusan gitu. Dan kalaupun Miftah nanti akan minta maaf kepada Ibu Yati, kalaupun gitu ya mungkin kurang lebih sama seperti yang disampaikan kepada Pak Son Haji atau pedagang es teh yang viral kemarin gitu. Dan nanti ujung-ujungnya ya alasannya ya itu kan bercanda, itu kan tidak sedang dalam panggung dakwah atau keagamaan gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang akan disampaikan oleh Miftah bahwa itu hanya bercanda. Sama lah seperti kasus-kasus sebelumnya seperti Pak Son Haji kepada istrinya Miftah sendiri kan semua disampaikan semua hanya bercanda saja. Ya meskipun nampaknya dalam prediksi saya Miftah nggak akan minta maaf kepada Bu Yati gitu. Kenapa? Ya karena udah selesai gitu. Dia udah mundur dari jabatannya, terus dia nothing tulus tuh. Mau ngapain lagi gitu ya. Dia sudah terlanjur mundur gitu ya. Kalau belum mundur mungkin dia masih minta maaf tuh kepada Ibu Yati gitu. Jadi permintaan maafnya itu ya karena viral gitu ya. Ya karena ini kemudian menyebar dan dihujat oleh banyak orang baru dia minta maaf. Itu pun permintaan maafnya itu ya bukan ngerasa bersalah tapi karena menganggap bahwa candaan yang dia sampaikan itu disalahartikan atau dipersepsikan. Tetap aja orang lain yang salah, Miftah nggak bersalah gitu.
Karena yang salah persepsi orang gitu, netizen, orang-orang yang menghujat Miftah. Padahal Miftah sendiri niatnya bercanda gitu kan. Jadi ya ini ajaib gitu ya. Kalau Pak Son Haji itu kan dia menyimpan rasa sakit sendiri itu hanya 2 minggu tuh. Karena kejadiannya pada tanggal 20 November, tanggal 4 Desember Miftah sudah menyampaikan permintaan maaf. Cuma 2 minggu tuh perasaan dia. Tapi Ibu Yati 2 tahun dia menyimpan rasa sakitnya sendiri sampai kemudian hari ini video lamanya itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi ya Bu Yati ini adalah seorang seniman gitu ya, yang ya mungkin ini mungkin menjadi satu perasaan banyak orang ketika berhadapan dengan tokoh agama, kiai, ustadz, Habib gitu ya, atau Gus yang dipuji atau diikuti oleh ribuan orang. Ini memang satu situasi yang tidak mudah gitu ya. Saya juga sama gitu ya. Saya sebagai santri, sebagai orang yang pernah di pesantren gitu ya, sangat tidak mudah untuk kemudian mengkritik seorang Gus, seorang kiai, seorang Habib. Sangat tidak mudah sekali. Tapi negeri ini kalau kemudian kita biarkan begitu saja, ya gimana gitu? Masa nggak ada orang yang mengkritik dari lingkungan itu sendiri gitu ya? Jadi ya memang seorang Ibu Yati ketika berhadapan dengan Miftah pasti itu nggak mudah. 2 tahun yang lalu nggak mudah, mungkin sampai sekarang juga masih nggak mudah gitu. Jadi perasaan dia yang merasa dilecehkan, yang merasa diolok-olok oleh Miftah gitu ya, itu tidak bisa dia sampaikan secara langsung karena pertama dia nggak berani, dan kemudian dia takut menuai konsekuensi yang kemudian berbalik kepada dirinya sendiri. Karena bisa saja kalau dia sampaikan 2 tahun yang lalu dia tersinggung dengan Miftah, bisa jadi dia kemudian disalahkan. Justru dia yang disalahkan oleh jamaah-jamaahnya Miftah gitu. Tapi karena ini sudah beredar sekarang, mungkin semua orang akan berpihak kepada Ibu Yati. Jadi ini memang situasi yang nggak mudah ketika kita berhadapan dengan tokoh-tokoh agama yang punya masa, yang punya jamaah sangat-sangat luar biasa, seperti halnya Miftah. Karena setiap ucapan yang dia sampaikan itu sulit sekali untuk dikoreksi. Sampai kemudian dia merasa punya kuasa luar biasa untuk bebas mengatakan apa saja. Itulah yang terjadi kepada Miftah, kepada Habib Bahar, Habib Rizik, dan yang lain-lain gitu. Yang kemudian merasa mereka lebih tinggi dibandingkan yang lain dan kemudian bebas menyampaikan apa saja. Semoga ini menjadi satu pelajaran kepada semua dai-dai yang ada di Indonesia, entah itu kiai, ustadz, Gus, Habib, dan semuanya gitu ya, untuk mengoreksi atau set ulang terkait keyakinan yang sebelumnya mungkin sudah mereka terlanjur percayai. Bahwa mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang jauh lebih tinggi dibandingkan para jamaahnya. Mereka adalah orang yang sama, yang bisa mendapatkan konsekuensi atau sanksi sosial dari masyarakat. Jangankan kalian yang cuma ustadz, yang habib, yang penuh dengan dosa itu, bahkan Nabi Muhammad sekalipun itu terikat dengan hukum sosial masyarakat di sekelilingnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.